Ya, alhamdulillah Ustaz. Kedengaran. Alhamdulillah. Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang luar biasa ini Allah masih memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, dan yang kedua yang tak kalah penting yaitu nikmat sehat. Ya, dengan izinnya maka pada hari ini kita bisa saling berbagi, bertemu, bersilaturahim walaupun via online ya. Semoga keberkahan senantiasa diberikan buat kita semua. Salam senantiasa kita sanjungkan kepada qudwah hasanah kita, contoh teladan kita, contoh teladan dalam bermasyarakat, berumah tangga, bernegara, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur ya, ini dapat belajar bersama tentang totok punggung ya, insya Allah ya. Sebuah materi yang insya Allah sangat sederhana. Bahkan kemarin saya dengar peserta sebelumnya pun sudah mempraktekkan, subhanallah ya, mempraktekkan pada orang tuanya yang sudah stroke, sudah tidak bisa bergerak ya, sudah lumpuh. Dengan izin Allah ditotok oleh peserta online ya, yang nonton itu peserta pelatihan online. Online Ustaz, ya. Jadi sekarang sudah bisa berjalan ya, subhanallah ya. Subhanallah ini Ustaz. Biasa. Ya, Lumpuh 7 tahun Ustaz. Lumpuh 7 tahun ya. Lumpuh 7 tahun ditotok yang ikut pelatihan online sebelumnya, dengan izin Allah, kepada Allah sekarang sudah bisa berjalan. Masya Allah ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, totok punggung itu ilmu yang sangat simpel, sangat sederhana. Jadi dia sangat mudah. Terbukti ya, dengan izin Allah melalui online saja bisa dipraktekkan begitu ampuh, begitu efektif ya. Jadi dia sangat mudah, sangat efektif dan menyenangkan. Nah, itu kuncinya tuh. Mudah, efektif, menyenangkan. 3 hal itu ya. Siapapun bisa, sampai anak SD pun bisa. Ya, lalu efektif. Dia mengalahkan mungkin ya pengobatan, mohon maaf ya, pengobatan medis yang selama ini banyak masyarakat lakukan. Dia lebih efektif. Lalu menyenangkan. Ya, sebagian besar pasien kita tuh merasa nyaman. Ya, mereka bahkan banyak yang mohon maaf tertidur ya ketika ditotok. Ya, itu menyenangkan. Jadi ini kelebihan totok punggung. Sangat sederhana, sangat mudah, efektif dan menyenangkan. Dan banyak misteri-misteri yang terkuak di situ. Ya, banyak misteri yang terkuak di totok punggung. Contoh yang sederhana kemarin tuh di Sumatera Barat ya. Masya Allah, ternyata waktu pelatihan di sana banyak dokter yang ikut pelatihan kita. Ada 11 orang dokter kalau tidak salah, dan 1 orangnya itu dokter hewan ya. Jadi 1 orang dokter hewan. Nah, ini menguak misteri, ada apa dengan totok punggung untuk hewan begitu. Ternyata beliau praktekkan pada sapinya yang mandul. Jadi Bapak Ibu kalau punya sapi di rumah yang mandul tuh ya, bisa ditotok insya Allah, dan terbukti beliau totok sapinya yang mandul itu, ternyata dengan totok punggung sapinya jadi subur ya. Jadi sudah banyak itu. Ya, sudah banyak melahirkan anaknya itu sapinya ya. Jadi ini menguak misteri yang belum ada selama ini ya. Ternyata totok punggung bisa untuk sapi. Jadi Bapak Ibu di rumah yang punya sapi, yang sapinya sudah mandul tidak subur, silakan ditotok. Yang belum punya sapi, belilah sapi itu. Lalu totok sapinya insya Allah nanti bisa menghasilkan ya, begitu ya. Itu ilmu buat kita. Ternyata kita dapat ilmu justru dari peserta ya. Kita belum pernah coba sebelumnya, tapi peserta itu coba pada punggung sapi yang mandul, dengan izin Allah sekarang sapinya sudah banyak
beranak begitu ya. Lalu di sana juga Dokter Ola ya, Masya Allah, beliau menonton 2 orang pasien yang gagal ginjal, sudah cuci darah, sudah hemodialisa. Beliau totok beberapa kali, dengan izin Allah sekarang berhenti cuci darah. Berdasarkan hasil keputusan dokter ahli yang diputuskan, yang sudah cuci darah itu berhenti. Jadi bisa tuh ternyata ya, misteri yang selama ini medis belum bisa melakukan itu, dengan izin Allah totok punggung bisa. Jadi dia sangat luar biasa ya, memiliki efek yang luar biasa. Lalu kenapa di punggung? Nah, itu misterinya ya. Ternyata kita nanti meninggal dunia, seluruh kita itu, semua kita itu ya, bahkan diteliti oleh arkeolog Jerman ya, pada makam-makam yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun, itu semua tersisa hanya sebuah tulang sebesar ibu jari, itu tulang ekor kita ya. Jadi ternyata dari situlah nanti kita dibangkitkan ya, sepanjang tulang belakang itu muncul persarapan lalu organ-organ kita. Jadi disitulah pusat persarapannya di punggung itu. Dan di punggung juga itu ternyata pusat penyumbatannya. Ya, jadi di punggung pusat persarapannya, di punggung juga pusat penyumbatannya. Contoh sederhana, kenapa kita kaki bangun tidur pada sakit dan pegal kaki kita, ya, itu bukan kaki yang diurut atau dipijat, ya, tapi dilancarkan darah yang ke kaki. Ya, tetap di bagian pinggang atau punggung yang ada di belakang kita itu. Lalu kenapa tangan kita bangun tidur pegal-pegal? Ya, jangan diurut tangannya, ya, tapi dilancarkan darah yang ke tangan. Itu ada di bahu belikat kita, ya. Jadi intinya di punggung sumber masalahnya. Lalu kenapa sakit kepala juga begitu? Ya, tidak lancar darah ke kepala. Di mana penyumbatannya? Di punggung. Bukan dipijat-pijat kepala atau diurut kepala begitu, ya. Jadi punggung itu sebagai sentral pusat saraf, punggung sentral itu penyumbatan, punggung juga sentral lalu lintas aliran darah yang ke seluruh tubuh kita, termasuk gangguan mata yang minus, plus, silinder dan sebagainya, bahkan tunanetra ya. Ada seorang tunanetra yang 7 tahun dia sudah buta, dengan izin Allah ditata oleh suaminya, sekarang sudah bisa melihat. Ya, jadi punggung itu sebagai sentralnya, dan dia menguak misteri-misteri yang tidak terkuak tadi. Ya, punggung itu pusat mendeteksi penyakit ternyata. Punggung juga pusat sebagai untuk mendeteksi penyakit. Jadi Bapak Ibu ingin tahu penyakit kita apa, ya, ingin tahu itu sumber penyakitnya apa, ya, sumbernya di mana, di punggung insya Allah bisa kita temukan semua. Contoh kasus, kita punya pasien di rumah sakit ya, kita sebutkan itu RSCM di Jakarta ya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Seorang bayi usia 22 hari masuk rumah sakit ruang picu selama 2 bulan. Jadi selama 2 bulan masuk ruang picu ya, dicek oleh dokter tidak ada penyakitnya, tapi setiap masuk ASI muntah ya, masuk ASI muntah, tidak bisa masuk minuman, tidak bisa masuk makanan ya. Cek lagi darah, sampel darah, ternyata tidak ada penyakitnya. Akhirnya mereka putuskan untuk ambil sampel darah dan dicek di lab yang lebih canggih, yaitu di Malaysia. Cek di Malaysia 2 minggu, dibawa ke sana sampel darah ya, pulang ke Indonesia ya, ternyata tidak ditemukan penyakitnya. Nggak ketemu penyakitnya, tidak ditemukan penyakitnya. Orang tuanya bayar tuh 3 juta untuk hal itu ya. Mereka penasaran, apa kata dokternya? Kita harus bawa ke Jerman. Di Jerman labnya lebih canggih lagi begitu. Ya, jadi mereka penasaran tuh, nggak ketemu penyakitnya. Ya, orang tuanya harus bayar 15 juta. Saya bilang ya, nggak usah dibawa ke Jerman, kejauhan. Bawa saja ke Jati Asih. Ya, jadi tidak usah ke Jerman ya, bawa saja ke Jati Asih. Sama-sama J depannya kan, Jerman dan Jati Asih. Ya, cuma bedanya Jati Asih tidak ada di peta dunia ya. Akhirnya dibawa ke klinik kita. Ya. Pas saya totok di punggungnya, kita deteksi. Nah, jadi punggung itu sebagai pusat deteksi sumber penyakit. Itu paling akurat ya, sumbernya di sana. Saya cari di punggungnya, kita urai pelan-pelan, kita telusuri pelan-pelan, ketemulah itu sumbatannya ke arah lambungnya. Jadi nutrisi ke arah lambungnya tidak lancar, itu aliran darah, maka nutrisi pun tidak lancar ke lambung, maka kontraksi lambung tidak maksimal hingga ada asupan makanan yang masuk, maka lambung itu tidak bisa mengolah, akhirnya dia keluar muntah begitu ya. Totok 2 kali dengan izin Allah, anak itu sudah
normal. Ya, jadi totok punggung bisa menemukan sumber masalahnya dan juga langsung menyelesaikan di sumber masalahnya. Itu kelebihan totok punggung, ya. Ketemu itu sumber masalahnya dan juga langsung diselesaikan di sumber masalahnya. Itu kelebihan. Ya. Jadi banyak hal yang tidak bisa secara medis tidak ditemukan penyakitnya, ya. Dengan totok punggung bisa kita temukan. Lalu apa? Moto kita apa? Menuju Indonesia sehat alami. Itu moto kita yang selalu kita gaungkan setiap pelatihan, menuju Indonesia sehat alami. Maka Bapak Ibu camkan baik-baik ya, bahwa insya Allah kita bertekad ya di tahun 2025 ya, 2025 maka Indonesia sehat alami. Itu target kita. Maka ini subhanallah Pak Komar terus ya Ustadz nih mengadakan Zoom ya. Karena memang sekarang lagi masa pandemi kan. Di Makassar dengar-dengar makin ini ya, makin ketat ya. Ya di Makassar makin ketat. Nggak tahu teman-teman di lain pun kayaknya makin ketat juga. Di kita di Jabodetabek sudah mulai agak longgar. Alhamdulillah karena sudah mulai agak melandai itu ya. Kita sudah mulai agak longgar. Tapi kan kita belum bisa pergi keluar kota. Karena belum divaksin. Itu kan caranya. Ya. Jadi semoga Allah mudahkan ini semua ya. Jadi kita berharap bahwa ke depan Indonesia sehat alami. Perlu nggak divaksin? Nah ini nanti jadi rame. Ya, kita nggak bahas itu secara dalam ya. Tapi kita punya solusi. Maka dengan izin Allah, totok punggung bisa jadi solusi alami untuk mengatasi pandemi. Karena Dokter Ola sudah membuktikan tuh. Kita juga hampir tiap hari kok notok yang COVID itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang notok COVID tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Tolonglah saudara kita yang COVID itu, yang isoman ya. Tolong mereka ya pakai masker lah, double ya. Lalu di belakang kita tuh nyalakan kipas angin hingga berhembus ke depan kita kan. Jadi insya Allah aman. Nggak usah pakai APD lah, terlalu ribet itu ya. Jadi tolong saudara kita yang isoman itu ya, totok mereka ya. Bagaimana caranya? Ya gunakan saja itu tadi apa? Masker lalu kipas angin di belakang kita hingga angin berhembus ke depan hingga insya Allah tidak bisa kita tertular. Itu yang sederhananya begitu. Kita dengan izin Allah hampir tiap hari tuh nonton yang COVID dan dengan izin Allah itu sangat membantu. Yang sengal-sengal komorbid ya, harusnya butuh ventilator, butuh oksigen ya, dengan total punggung dia bisa terbantu. Apa fokusnya? Ya fokusnya di lambung, paru-paru dan jantungnya. Nah itu nanti kita praktek, nanti mungkin Pak Komar bisa menjelaskan nanti ya. Lambung, paru-paru dan jantungnya itu fokus utamanya ketika dia sesak napas ya. Ya itu niat kita menuju Indonesia sehat alami. Ternyata terbukti. Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu antibiotik, tidak perlu antivirus. Tubuh kita secara alami bisa melawan virus dan bakteri itu. Asal apa? Asal darahnya lancar. Ya, pasukan Allah dalam tubuh kita mampu melawan virus dan bakteri secara alami. Contoh kasus, saya punya pasien yang setiap hari minum antibiotik selama 6 tahun, bayangkan. Ya, minum antibiotik selama 6 tahun karena sejak lahir atau sejak di kandungan bahkan ya, begitu di USG sama dokternya terindikasi ginjal sebelah kirinya ada pembengkakan. Ternyata banyak bakteri di ginjal sebelah kiri. Lahir dia ya, nah pembengkakan ginjalnya terus berlangsung ya. Cari dokter spesialis ginjal anak, coba bayangkan Bapak Ibu cari dokter spesialis ginjal anak, cari kalau ketemu di daerah masing-masing hebat tuh. Ya itu dokter yang sangat jarang ya, dokter spesialis ginjal anak. Maka ini dia, ibu ini mencari untuk anaknya tadi yang ginjal bermasalah, dokter spesialis ginjal anak. Maka beliau temukan, beliau cari itu ada 4 orang dokter di Indonesia, hanya 4 orang. Beliau dapat dokter spesialis ginjal anak dan usianya sudah lanjut, sudah 60-an tahun, bahkan sudah hampir 70 tahun. Sudah sangat tua, ya sudah sangat sepuh. Beliau cari itu, ketemu beliau lah dokter yang sangat tua tadi itu, ya, sudah sepuh tadi. Lalu beliau konsultasi dan diberi obat antibiotik. Jadi sejak lahir anak itu, ya, harus konsumsi antibiotik, bayangkan. Sampai usia 6 tahun baru ketemu totok punggung. Setiap hari antibiotik. Walaupun dengan minum antibiotik, ternyata diukur leukositnya tetap 8 di atas rata-rata. Bakteri tetap ada, infeksi tetap terjadi, ya.
terkadang 30 ya. Ketika leukosit 30 maka antibiotiknya diganti lagi yang lebih tinggi dosisnya mungkin ya. Jadi dengan antibiotik pun tidak selesai masalah. Ya. Lalu saya bilang sama beliau, "Bu, coba dibuang antibiotiknya." Pas saya totok tuh, saya bilang, "Bu, coba dibuang antibiotiknya." Karena ginjalnya semakin rusak. Terakhir fungsinya tinggal 10%, ukurannya mengecil tinggal 3 cm. Yang kanan 8 cm, yang kiri mengecil jadi 3 cm. Totok terus ya, hampir seminggu sekali sih, tidak terlalu sering ya. Totok yang keenam, saya bilang tadi antibiotik tidak diminum lagi, ibu silakan cek ke dokter. Beliau cek ke dokter tadi, leukositnya, masya Allah ya, dengan izin Allah leukositnya normal menjadi 2. Berarti infeksinya sudah tidak ada lagi, bakterinya sudah tidak ada lagi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata tubuh kita lebih hebat dari obat-obat kimia yang diberikan dari luar tubuh kita. Ya. Jadi Bapak Ibu insya Allah nggak usah khawatir. Ya, ternyata tidak perlu antibiotik. Kenapa? Karena tubuh kita bisa mengatasi virus dan bakteri secara alami. Dengan catatan darahnya harus lancar. Titik fokusnya di mana? Ya, kasus ginjal tadi, titik fokusnya dari lambung ke ginjal dilancarkan. Ya. Jadi ini dengan izin Allah mampu. Bagaimana dengan virus? Bisa. Ya, bisa juga untuk kasus virus juga, dia mirip-mirip kan, bakteri dan virus. Contohnya apa? Ya, contohnya Dr. Ahmad Ibrahim beliau lakukan itu. Ya, anak beliau kena cacar, ya, anak itu kena cacar, beliau totok, darahnya lancar, besok cacarnya mengering. Ya. Lalu yang kedua kena cacar lagi, karena sudah mengering cacar itu, virusnya cari tempat yang baru. Ya, ditotok lagi, besoknya mengering lagi. Ya. Lalu anak berikutnya kena cacar juga, ditotok lagi, besoknya kering lagi. 3 orang anak itu kena cacar, ditotok, mengering. Beliau ingin riset, maka yang keempat kena cacar, beliau tidak totok. Ya, nah, karena beliau tidak totok, ternyata subhanallah, ya, tidak mengering. Ya, 5 hari, 3 hari, 5 hari tidak mengering juga. Akhirnya kata beliau, akhirnya saya totok Ustaz. Subhanallah, beliau totok, besoknya langsung mengering. Ternyata dengan izin Allah tubuh kita bisa apa? Bisa melawan virus dan bakteri secara alami. Ya, macam corona pada saat ini, ya. Itu juga tubuh kita bisa melawan secara alami. Ketika kita sudah bebas dari corona, ya, maka tubuh kita sudah dapat gold immunity, imunitas emas yang bisa lebih hebat dari vaksin manapun buatan manusia. Ya, itu solusi alami untuk kita semua insya Allah. Jadi Bapak Ibu tidak usah cemas khawatir, dengan izin Allah totok punggung mampu mengatasi masalah kesehatan kita secara alami, termasuk pandemi pada saat ini. Ya. Ya, lalu apa lagi? Ada misteri yang dituntaskan dengan totok punggung. Yang pertama, totok punggung menuntaskan masalah persarafan. Totok punggung menuntaskan masalah persarafan. Analoginya apa? Ya, analoginya seperti jaring laba-laba. Ya, persarafan itu seperti jaring laba-laba. Nah, kalau Bapak Ibu lihat jaring laba-laba, ya, nah, kita bisa mungkin nanti bayangkan ya. Kalau di laptop memang ada, tapi agak jauh tidak terlihat ya. Nanti mungkin kita kirimkan filenya insya Allah ya di grup ya. Jaring laba-laba kalau kita tekan di satu sisi, Bapak Ibu tekan satu sisi, maka semua jaring itu akan ikut ketarik. Contohnya apa? Ya, orang kena stroke, ya, orang kena stroke tersumbat tertekan satu simpul saraf di punggung, maka ketarik yang ke lidahnya, ketarik yang ke matanya, ya, mulutnya pun jadi dia miring dan sebagainya, ya. Padahal ketekan di satu simpul di punggungnya. Itu analogi jaring laba-laba terhadap persarafan kita. Atau yang Parkinson, ya, katakan satu simpul di punggungnya, tangannya jadi kaku, tremor, kakinya pun dia bergerak jadi kaku, ya, tremor dan sebagainya. Itu yang pertama. Dengan totok punggung, ya, maka masalah persarafan bisa diatasi. Contohnya tadi yang sudah lumpuh 7 tahun ya. Lumpuh 7 tahun, subhanallah, dengan izin Allah ditotok oleh peserta pelatihan online. Bayangkan tuh, peserta pelatihan online, ya. Tapi notoknya nggak jarak jauh ya. Nanti notoknya online juga. Setiap hari. Oh, iya. Notoknya offline ya. Offline. Nggak ngerti ya. Jadi ya Pak Komar notok dari Makassar, pasiennya di Ternate kan. Tidak ya, notoknya offline langsung.
Jadi subhanallah, itu masalah persarapan bisa diatasi dengan totok punggung. Atau Parkinson, ya. Saya mengatasi pasien Parkinson yang saya cerita itu di pelatihan kan, dari Pakistan kan. Dari Pakistan dia datang, ya, kebetulan takdir Allah, bukan kebetulan ya, qadarullah, kita ketemu di Masjidil Haram. Kenapa? Karena beliau cari Parkinson, tentang Parkinson itu apa? Informasi tentang Parkinson di googling, di searching di internet. Menurut itu literatur medis, Parkinson gangguan saraf di otak begitu, ya. Penyebabnya belum diketahui secara pasti begitu. Lalu belum bisa disembuhkan katanya, kan gitu kan? Jadi secara medis sudah bisa disembuhkan, ya. Lalu beliau umroh, ya, ketemu dengan kita di Masjidil Haram. Kita totok beberapa kali dengan izin Allah. Dia bilang, my hand now is the most powerful one. Tangan saya sudah sangat kuat, ya. I don't take the medicine anymore. Saya sudah tidak minum obat lagi. Tremornya hilang, subhanallah. Biasanya dia powerless, tidak berdaya, ya. Jadi dengan izin Allah, totok punggung bisa untuk mengatasi masalah persarafan. Dan itu apa berarti? Itu berarti menuntaskan masalah kedokteran yang belum tuntas. Nah, waktu pelatihan di Makassar, ingat betul saya dengan almarhum Dr. Marino, ya. Masya Allah, semoga Allah ampuni beliau dan menerima tentu saja ilmu beliau sebagai jariah, ya, hingga memberikan pahala mengalir buat kita. Apa kata beliau? Ustadz, saya waktu belum belajar totok punggung tidak berani tuh dekati teman yang stroke, ya. Kenapa? Karena kalau dia sudah kaku jarinya, ya, ke dokter manapun dia tidak mungkin bisa disembuhkan. Lalu begitu belajar totok punggung, saya dekati dia dan saya totok jarinya yang kaku, dengan izin Allah bisa normal kembali jarinya, ya. Apa beliau bilang? Totok punggung menuntaskan masalah medis yang beratus-ratus tahun tidak terselesaikan. Bahkan bilang sama saya lebih yakin dibanding Ustadz, subhanallah. Ya, karena beliau dokter lebih pintar dari kita, ya. Beliau bilang saya lebih yakin dibanding Ustadz, totok punggung menuntaskan masalah persarapan yang beratus-ratus tahun tidak bisa dituntaskan oleh kedokteran konvensional. Maka beliau bilang, kalau ada dokter, ya, kalau ada dokter, suruh belajar totok punggung. Beritahu mereka ada cara yang sangat simple, ada cara yang sangat sederhana, yang bisa, yang mampu dengan izin Allah mengatasi masalah kedokteran yang belum bisa diselesaikan di dunia kedokteran. Itu kata beliau, ya. Bahkan beliau bilang, totok punggung satu level lebih tinggi dibanding dokter manapun di muka bumi ini. Subhanallah. Ya, kalau ada dokter bisa mengatasi pasien yang stroke sudah kaku tangannya tadi, bisa normal kembali, itu berarti dokter yang paling pintar di muka bumi, kata dia. Tidak pernah ada, ya, pasien yang sudah kaku tangannya begitu, kakinya sudah kaku, bahkan sudah ketarik begitu, dengan ilmu kedokteran bisa sembuh, tidak ada. Mau di fisioterapi, mau diapakan itu, ya, tidak bisa itu insya Allah, ya. Maka beliau bilang, totok punggung satu level lebih tinggi dibanding dokter manapun di muka bumi. Kalau ada dokter bisa mengatasi masalah seperti tadi, itu berarti dokter yang paling hebat di muka bumi ini, ya. Jadi yang pertama apa tadi? Totok punggung menuntaskan masalah persarafan. Yang kedua apa? Ya, yang kedua totok punggung menuntaskan masalah dari sumber masalahnya. Totok punggung menuntaskan masalah dari sumber masalahnya. Apa Dr. Marino bilang? Selama ini Ustadz, kami dokter hanya fokus pada organ depan tubuh manusia. Maka kalau dokter setiap pasien pasti disuruh dia berbaring terlentang atau tengkurap? Terlentang. Ya. Nah, dia periksa organ depan kita, ya. Beratus-ratus tahun kita fokus pada organ depan tubuh manusia, maka kedokteran membagi-bagi organ depan tubuh manusia itu. Mulai dokter mata, ya, beda itu, dokter spesialis mata. Beda lagi dengan dokter THT, kan? Nah, dokter THT ada lagi nanti, ya. Ada lagi nanti dokter jantung, beda lagi tuh. Dokter paru beda lagi. Ya, dia bagi organ depan tubuh manusia berdasarkan spesialisnya tadi, ya. Padahal semuanya bergantung pada tulang belakang, ya. Semuanya bergantung pada persarapan di tulang belakang, ya. Nanti bisa dilihat di modulnya, ya, organ kita di depan semua itu bergantung pada tulang belakang kita. Jadi akarnya itu di tulang belakang, ya. Seperti pohon, ya, ada akar, ada dahan. Ketika dahannya layu, ya, di mana sumber masalahnya? Di akar, ya, tidak ada nutrisi yang ke dahan, kan begitu. Ketika jantung kita lemah, di mana sumber masalahnya? Di punggung ada penyumbatan ke jantung. Jadi bukan pasang alat pacu jantung, tapi apa? Ditotok penyumbatannya hingga lancar darah ke jantung, nutrisinya, maka jantungnya akan bekerja normal kembali secara alami.
ya. Begitu juga dengan apa paru-paru, ya. Bahkan pasien kita sampai paru-paru tinggal 12% fungsinya dan sebagainya, ya. Ginjal pun begitu, tinggal 10% dan sebagainya, ya. Termasuk liver pun begitu, yang sudah serosis hepatitis, yang sudah mengecil livernya, sudah rusak kata dokternya begitu. Di USG sudah mengkerut livernya. Begitu darahnya lancar, secara alami dia bisa tumbuh kembali, ya, seperti pohon tadi, ya. Selama ini dokter fokus pada organ depan tubuh manusia, padahal semuanya bergantung pada tulang belakang. Jadi akarnya itu di tulang belakang, ya. Jadi ketika dahannya layu, siram akar dengan air, dia bawa nutrisi lagi ke dahan tadi, maka secara otomatis dahannya akan pulih, akan segar kembali, ya. Itu analogi tadi bahwa tulang punggung dengan izin Allah, ya, apa tadi, menuntaskan, menyelesaikan masalah dari sumber masalahnya. Maka Bapak Ibu sakit apapun, ya di punggung sumber masalahnya, ya. Bahkan termasuk sakit jiwa. Nah, ini yang agak aneh, ya. Ternyata sakit jiwa pun di punggung sumber masalahnya. Nah, ini kalau pelatihan offline, ini bisa 1 hari 1 malam, ya. Karena ini online, ya. Saya hanya dapat waktu 1 jam, jadi saya hanya memberikan saripatinya saja, begitu, ya. Apa tadi? Dengan izin Allah, sumber masalahnya ternyata di punggung juga yang sakit jiwa. Kita temukan itu, ya. Kenapa dia gila? Bukan masalah ekonomi, saya bilang. Masalah ekonomi, kita juga punya masalah ekonomi, kan begitu. Kenapa dia stres jadi gila tadi itu, ya? Bukan masalah keluarga, ya masalah keluarga kita juga punya masalah keluarga, saya bilang. Ya kenapa dia gila? Bukan masalah apa tadi sosial, kita juga punya masalah sosial, kan begitu, ya. Kok dia gila, kita tidak gila, kan gitu, ya. Ternyata ada penyumbatan di punggungnya. Ada, Bapak Ibu silakan dibuktikan teori kita, ya. Kemarin saya nonton orang yang schizophrenia. Anak yang schizophrenia, yang suka ngamuk-ngamuk begitu, ya, suka marah-marah, nggak keruan, emosional yang luar biasa, ya. Dibawa ke rumah sakit jiwa, ya. Selama 6 bulan di rumah sakit jiwa, dikasih obat penenang. Nah, orang tuanya WA saya, Ustadz bisa nggak, ya coba ibu bawa anak ibu, saya bilang, ya. Nah, belum lama, 2 hari lalu, ya, 2 hari lalu dibawa anaknya ke klinik saya. Bu, kita lihat apa itu punggung anak ibu, saya bilang, ya. Saya bisa tunjukkan titik penyumbatannya yang menyebabkan anak ibu emosional. Ini bukan gangguan jiwa, saya bilang, ini gangguan fisik, efeknya ke kejiwaan, ya. Gangguan fisik, efeknya ke jiwa. Bukan gangguan jiwa, saya bilang. Kita buktikan teori kita, saya bilang. Dibawa anaknya, lalu saya tekan titik apa? Bu, ini lambungnya bermasalah. Yang pertama lambungnya tuh, ya. Naik ke atas, ternyata titik jantungnya sangat lemah. Jadi pas saya tekan berikat kirinya, ya, pas saya tekan berikat kirinya, itu ada penyumbatan yang sangat keras seperti batu, ya. Penyumbatan yang sangat keras seperti batu yang menyumbat ke jantungnya, ya. Jadi jantungnya lemah, muncullah dia emosi, muncullah dia itu halusinasi dan sebagainya. Jadi dia jadi gangguan kejiwaan karena gangguan fisiknya tadi, ya. Nah, kita punya kasus kayak itu, ya. Jadi ada lagi kasusnya itu, dia merasa seperti ingin dibunuh orang setiap saat, coba bayangkan, ya. Merasa ingin dibunuh orang setiap saat. Saya bilang itu bukan gangguan jiwa, itu gangguan fisik, efeknya halusinasi kejiwaan, saya bilang. Coba bawa anak Bapak ke klinik. Dibawa anaknya tuh, ya, dari Cirebon, bayangkan. Cirebon tuh jauh dari Bekasi, ya. Ya mungkin ada sekitar 100-200 km lah begitu. Ya, dibawa anaknya itu. Pak, saya tunjukkan pada Bapak titik penyumbatan yang menyebabkan anak Bapak gangguan kejiwaan, saya bilang. Maka kita telusuri di punggungnya, ya, pas saya tekan titik jantungnya sangat cekung, sangat dalam. Jadi 2 cirinya di situ. Yang pertama, titik jantungnya sangat cekung, sangat dalam. Yang kedua, penyumbatannya sangat keras seperti batu. Itu dua titik utama gangguan jiwa yang ke jantung. Jadi Bapak Ibu nanti silakan, ya, mungkin ada tetangganya atau anaknya yang gangguan schizophrenia, kejiwaan begitu, ya, dengan izin Allah bisa diatasi dengan totok punggung. Totok punggung menuntaskan masalah dari sumber masalahnya. Jadi ternyata masalah kejiwaan bukan gangguan jiwa, ya. Ternyata masalah kejiwaan pun sumber masalahnya di punggung, subhanallah, ya. Banyak pasien kita sudah ke rumah sakit di Singapura, apa kata dokter? Tidak ada penyakit Bapak, ya, tapi dia sering sesak, dia sering sakit kepala. Cek dokter, tidak ada penyakitnya. Dia datang ke Batam, ketemu saya, dia cerita,
Ustadz, dokter di Singapura, rumah sakit di Singapura tidak bisa menemukan penyakit saya apa. Masya Allah. Ya, coba Pak kita cek ya. Ternyata ada semua penyumbatan di punggungnya, subhanallah. Ya, kita cek di jantungnya ada penebalan titik jantung. Kita cek di lambungnya ada penyumbatan di lambung dan sebagainya. Ya, jadi memang kemarin kita beritahu untuk peserta berikutnya bahwa memang harus ada langsung offline insya Allah nanti ya. Yang di daerah masing-masing nanti bisa temui PW masing-masing, trainer di daerah masing-masing ya. Untuk sementara ini kita berikan kesempatan terakhir lah mungkin ini ya. Hingga bisa online, tapi berikutnya harus ada pertemuan offline-nya satu-satu untuk praktek saja begitu ya. Jadi Bapak Ibu betul-betul merasakan ya, betul-betul bisa merasakan itu apa? Bisa merasakan betul-betul bisa melihat langsung ya bagaimana kita menotok secara offline. Ya begitu ya, kedepannya begitu ya. Jadi total punggung apa tadi yang kedua, menuntaskan masalah dari sumber masalahnya, subhanallah ya. Jadi selesai dari sumber masalahnya. Selama ini kedokteran hanya efeknya saja mungkin ya, simptomnya saja, gejalanya. Maka pasien kita yang sakit kepala dikasih obat penghilang rasa sakit kepala gitu ya. Lalu yang ketiga, total punggung mampu dengan izin Allah mengatasi masalah penyakit genetik. Masalah penyakit genetik sejak lahir ya, penyakit bawaan. Contohnya apa? Jantung bocor sejak lahir, begitu ya? Ada nggak tuh? Ada ya. Atau anak cacat sejak lahir, cerebral palsy ya, CP, sejak lahir dia sudah cacat. Bisa nggak dengan total punggung? Subhanallah, dengan izin Allah bisa. Nah kemarin di Kalimantan Selatan, Batu Licin ya, Andi Hamasa ya, beliau tuh ya, beliau menotok orang yang anak kecil yang sakit jantung bocor sejak lahir ya. Subhanallah, ditotok sama beliau, jantungnya bisa nutup rapat kembali. Kata dokter di sana, baru kali ini seumur hidup saya jadi dokter jantung ya. Baru kali ini ada orang sakit jantung bocor sejak lahir tidak dioperasi, jantungnya normal kembali. Ya, dokter sambil bercanda dia bilang ya, baru kali ini saya jadi dokter jantung ya, hingga putih rambut saya ini pada saat ini kata dia baru menemukan orang sakit jantung sejak lahir bocor dia jantungnya ya, apa itu bisa normal tanpa operasi ya. Itu jadi apa, sejak lahir dia sudah ada penyumbatan di punggungnya ya. Jadi anak yang cacat sejak lahir, punya sakit masalah sejak lahir, maka sejak lahir sudah ada penyumbatan di punggungnya, berbeda dengan anak yang tidak punya masalah tersebut ya. Jadi jantung bawaan tadi yang sejak lahir punya masalah jantung, maka dengan izin Allah sejak lahir ada penyumbatan di punggungnya. Bisa dipahami begitu ya. Contohnya apa lagi pasien kita? EV blok 2. EV blok 2 itu Bapak Ibu sekalian, detak jantungnya hilang 2 ketukan. Kalau kita normal ya, tik, 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 normal begitu. Dia enggak, tik, hilang dulu 2. Baru muncul lagi, tik, tik begitu ya. Namanya EV blok 2. Lemes dia begitu bawaannya ya. Cek ke dokter, Pak, ini namanya EV blok 2 penyakit jantung Bapak, detaknya hilang 2 ketukan. Bisakah sembuh dok? Begitu ya. Kata dokternya enggak bisa Pak, ini genetik. Ya, ini genetik, enggak bisa disembuhkan. Operasi enggak jaminan ya. Olahraga enggak ada ya. Jadi genetik enggak bisa disembuhkan ya. Lalu kita totok. Ya, beberapa kali terakhir saya tanya, gimana Pak? Alhamdulillah Ustaz, jantung saya detaknya sekarang sudah normal. Sekarang saya sudah bisa main bola, main futsal lagi ya, tidak lemas badan saya ya. Ternyata begitu darahnya lancar, detaknya bisa normal kembali. Itu misterinya ya. Apa tadi? Totok punggung menuntaskan masalah genetik yang menurut dokter tidak bisa dituntaskan. Jelas ya? Subhanallah. Ya, jadi Bapak Ibu ya, dengan izin Allah ya, totok punggung ini mampu membantu mengatasi masalah genetik yang secara medis tidak bisa diselesaikan. Berikutnya ya, totok punggung secara alami dia bisa mereposisi tulang. Jadi yang pergeseran tulang, misalkan pasien kita itu apa itu jatuh ya, jatuh duduk ya, ini banyak pasien yang jatuh duduk ya, lalu tulang ekornya itu kayak orang bilang tuh belesek begitu
Ya. Nah, ini apa itu kira-kira agak sulit diatasi. Ya, jadi secara alami tato punggung mampu dia dengan izin Allah mereposisi tulang. Contoh yang skoliosis ya. Nah, itu dia. Ya, itu bisa tadi ya, sudah ya, jelas ya. Kita lanjut ya. Ya, oke, baik. Ya, tadi secara alami tulang itu bisa reposisi kalau dia ditotok punggungnya. Saya punya pasien seorang ibu badannya besar, jatuh duduk 4 kali, coba bayangkan. Seorang ibu badannya besar jatuh duduk 4 kali. Nah, coba kita jatuh duduk 1 kali saja, gitu. Nggak usah 4 kali ya. Jatuh duduk 1 kali saja sakitnya luar biasa kan begitu. Badan kita tidak besar ya. Ini bayangkan seorang ibu badannya besar jatuh duduk 4 kali. Sambil saya bilang sama beliau, ibu jatuh duduk kecelakaan atau sudah jadi hobi, gitu ya. Ya Ustaz, jatuh lah kecelakaan begitu ya. Jadi setiap hari apa yang ibu minum? Obat penghilang rasa, sakit Ustaz. Anak saya dokter katanya. Anak saya dokter nyeri luar biasa. Jadi setiap hari anak saya berikan itu obat penghilang rasa nyeri. Qadarullah anaknya tahu informasi totok punggung. Ternyata tidak tega juga dia memberikan obat terus pada ibunya kan. Ya tidak selesai masalahnya. Nah, dia dengan totok punggung, anaknya pun ditotok ya. Lalu ibunya saya totok juga. Bagaimana caranya menotok punggung untuk pergeseran tulang tadi? Nah, ini nanti dibahas lebih dalam lagi di kasus HNP kan, ya, dipraktekkan nanti ya. Kasus HNP kita buat lagi nanti materi khusus emergency kan. Nah, nanti totok itu pinggir-pinggirnya, ya, sepanjang pinggir tulang belakangnya itu, mulai dari atas tulang ekor ya, samping kanan kirinya terus, masya Allah, 3-4 kali totok. Secara alami tulang ekornya balik lagi ke posisinya. Sakitnya reda, hilang. Tidak minum obat penghilang nyeri lagi. Nah, berobat yang kelima, beliau naik motor sendiri coba. Ibu naik apa? Enggak diantar sama anak, enggak Ustaz, naik motor sendiri. Bisa. Ya. Enggak lagi hilang, enggak lagi itu rasa sakit dia rasa, ya. Jadi dengan izin Allah totok punggung mampu secara alami mereposisi tulang. Bahkan Dr. Ahmad Ibrahim ya, beliau menotok orang yang apa tuh? Yang bantalannya sudah pecah. Bayangkan Bapak Ibu, bantalan sudah pecah. Jadi tulang-tulang lumbar 3, 4, 5 sudah nyatu. Ya. Kalau kita ada bantalan, kita bisa goyang badan kita, bisa gerak badan kita kan bisa lentur. Ini bantalan sudah pecah, L345 sudah nyatu. Datang ke klinik beliau dalam kondisi yang seperti itu, maka jalannya tidak bisa. Ngesot dia ke klinik beliau. Ngesot. Apa tuh bahasa Makassar yang ngesot? Kalau di TV suster ngesot kan? Nusuk. Ya lah. Di Ternate apa tuh bahasanya tuh Ternate ya? Pak Salman Faris di Ternate itu. Ya, Pak Salman Faris ada di Maluku Utara. Nanti yang di Maluku atau di Ternate bisa hubungi Pak Salman Faris di Ternate beliau. Ada, beliau ada di dalam itu. Ada, Ustaz. Oh, ada. Ada di kelas ya, ada masuk. Oh, ada. Masya Allah. Saya turut berduka cita. Ketinggalan. Ya, saya turut berduka cita ya, kemarin ibu mertua beliau meninggal dunia ya. Semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya dan diterima semua amal soleh beliau ya, insya Allah. Ya, kita lanjut. Ternyata setelah ditutup beberapa kali, ya tulang itu pelan-pelan kembali ke posisinya. Bantalannya secara alami muncul lagi. Itu subhanallah. Ya, totok beberapa kali Dr. Ibrahim itu menutup pasiennya yang sudah menyatu bantalannya. Ya, secara alami tulangnya balik lagi ke posisinya, bantalannya pelan-pelan muncul lagi tuh. Ya, bantalannya muncul lagi. Datang berikutnya apa kata pasiennya? Istri pasien itu, dokter terima kasih, ayah sudah bisa berjalan kembali. Subhanallah. Ya, jadi ternyata totok punggung bisa mereposisi tulang secara alami. Bukan tulangnya ditarik-tarik ternyata. Ya, bukan tulangnya direposisi ternyata. Ya, cukup ditotok punggungnya di samping tulangnya. Sama dengan pasien kita yang jatuh, ya, dia pincang. Bahkan kemarin Pak di Makassar itu Pak Iman atau Pak Irman yang gemuk badannya beliau tuh Pak Iman ya. Pak Iman. Ya, itu kan anak beliau jatuh dari lantai 2, 4 meter, kebentur kolam ikan juga, Ustadz, kata beliau tuh. Ya Allah, langsung kaki anaknya tuh pincang, dia jalan sakit luar biasa. Saya yakin kalau diukur tuh pasti panjang sebelah, saya bilang. Ya,
Lalu dia totok 15 menit di atas panggulnya itu, subhanallah, langsung sakitnya reda, dia sampai kaget. Kamu betulan udah nggak sakit lagi katanya kan? Dari awalnya menjerit-jerit kesakitan, ya, iya ya, udah nggak sakit lagi. Coba jalan, jalan langsung bisa, ya, tanpa ditarik kakinya. Saya juga nonton anak yang jatuh, karena orang tuanya dokter, ya kebetulan beliau itu teman kita juga, ya dokter Iman di Dompet Duafa kan, ACT. Ya, anak beliau jatuh karena standar medis jalannya pincang anaknya itu, maka standar medisnya dia ronsen. Beliau ronsen anaknya itu, kakinya ternyata panjang sebelah 2 cm atau mungkin ya pendek sebelah 2 cm saya bilang. Ya, kan begitu kemungkinannya kan? Ya. Jalannya pincang ternyata lebih panjang 2 cm sebelahnya itu. Ya, di ronsen. Sudah di ronsen tuh. Hasil ronsennya panjang sebelah 2 cm. Logikanya kan ditarik sebelah kan, biar lebih panjang 2 cm biar sama kan gitu. Kalau kita ukur pasti tuh ya, kita lihat tumitnya itu, wah ini panjang sebelah. Logikanya yang pendek kita tarik kan gitu kan. Jalannya pincang biar nggak pincang. Ternyata nggak saya sentuh kakinya, nggak saya tarik kakinya. Ya, saya total di atas panggulnya itu, pas di atas panggulnya kita tekan dia kesakitan, pelan-pelan kurangi tekanan. Ya, pelan-pelan yang sakit itu kita totok secara alami pelan-pelan. Ya, ya. Terus secara alami juga dia normal lagi, tidak ada penyumbatan yang menekan tadi atau menghalangi tadi. Tulangnya secara alami juga balik lagi ke posisinya. Subhanallah, ya. Jadi tidak perlu ditarik, tidak perlu reposisi ternyata. Ya, atau yang lututnya bergeser kan ada tuh. Ya. Lututnya bergeser, ya diurut sama 8 orang tukang urut nggak bisa. Bayangkan. Karena tukang urut kan urut lututnya langsung kan? Langsung di lututnya. Kita bilang ditotok punggung Pak, ya dia tambah bingung, diurut aja nggak bisa, apalagi totok punggung. Ya kan? Karena apa hubungannya kan gitu? Ya. Sakitnya di lutut, 8 orang tukang urut di NTB ini nggak bisa kata dia, apalagi totok punggung kata dia kan, jauh dari lutut. Ya dia pincang, akhirnya dia datang tuh ke klinik, dia berjalan dengan tongkatnya kan, ya, lalu ditotok itu di atas panggulnya tadi itu, bagian yang menyebabkan lututnya ketarik kan begitu, ya. Totok di situ kendor, lututnya balik sendiri ke posisinya secara alami, nggak perlu ditarik, nggak perlu reposisi, ya. Nah, kita suruh lompat Pak, lompat dia bisa, lompat bisa dia, ya. Lari Pak, lari dia bisa, ya. Selesai itu dia buang tongkatnya, sambil berteriak, apa dia bilang? Pengobatan setan, lutut sakit, nggak disentuh lutut bisa sembuh, ya. Jadi banyak hal seperti itu terjadi. Saya punya pasien klek bergeser di ankle-nya kan, keplitek dia kan, orang kita bilang keplitek kan, langsung bengkak, kan pergeseran kan itu. Ya. Kalau dukun patah tulang, maaf, mungkin tukang urut langsung dia urut di situ. Ya. Kita enggak, kita totok di atas panggulnya tadi, pelan-pelan tuh kembali lagi ke posisinya. Bengkaknya langsung hilang. Ya. Bengkaknya langsung hilang. Bahkan Ustadz kita, Ustadz Zulkifli Ali ya, yang di Sumatera Barat, beliau naik kuda jatuh, keselio tangannya, karena beliau tidak tahu, ya disuruh urut lah mungkin orang tuh, ya diurut tangannya, ternyata habis itu malah lebam-lebam. Ya, datang saudara kita di Sumatera Barat, Pak Yunus kalau tidak salah ya, TFT 2 ya beliau ya, nah, beliau TFT 2, ya Pak Yunus itu yang dia di Payakumbu ya, Payakumbu ya. Datanglah beliau ke Ustadz Zulkifli, ya ditotok punggungnya, ya. Kalau tangan kan sekitar bahu belikat kan, beliau totok di punggungnya. Itu subhanallah, birunya, memarnya, lebamnya langsung hilang. Sampai Ustadz Zulkifli Ali bilang seperti di tip X, subhanallah. Ya. Jadi bukan diurut tangannya, tapi dilancarkan darah yang ke tangan kan begitu, ya. Di mana ya di punggung tetap gitu, di punggung, ya. Jadi secara alami totok punggung bisa mereposisi tulang kita, bukan diperbaiki tadi di reposisi tulangnya, tapi dilancarkan penyumbatan di sekitarnya. Sama dengan kasus saraf kejepit, ya kan? Selama ini saraf kejepit itu kenapa? Karena tulang bergeser menjepit saraf kan begitu, ya kan? Tulang bergeser menjepit saraf. Nah, dokter sering tanya kita, mungkin bapak, mungkin ibu pernah jatuh 10 tahun lalu, lupa kan begitu. Jadi tulang ibu bergeser menjepit saraf. Sekarang baru terasa kan gitu kan? Dianggapnya masalah tulang kan ya begitu. Ya. Ternyata setelah kita selidiki, masalah saraf jepit bukan masalah tulang.
Apa ya? Nah, kalau nanti kita ada kajian offline itu, sumber masalahnya lemak di samping tulang, dia menekan tulang, tulang bergeser menjepit saraf gitu. Ya. Itu sumber masalahnya, Pak. Akumulasi penyumbatan yang menekan tulang, ya kan? Tulang bergeser menjepit saraf. Jadi bukan karena jatuh, bukan karena lemak yang menumpuk, akumulasi penyumbatan yang menekan tulang, tulang bergeser menjepit saraf. Jadi biar sembuh bagaimana? Diurai akumulasi penyumbatannya, nggak menekan tulang lagi, maka tulang akan kembali ke posisinya secara alami. Bisa dipahami ya? Jadi bukan tulangnya dioperasi, digerus tulangnya biar lurus lah, atau dipasang pen lah tulangnya, bukan. Diurai lemak di sampingnya, ya hingga dia nggak menekan tulang lagi, maka tulang akan kembali secara alami ke posisinya, maka nggak menjepit saraf lagi. Dan teori sederhana itu sudah kita buktikan. Kemarin pun begitu, saya nonton pasien saya, nggak bisa gerak. Minta tolong Ustadz, nggak bisa kami datang ke klinik Ustadz, begitu kan? Ya sudahlah, jemput saya kalau bisa, begitu. Baru kemarin hari Kamis, ya, udah ke rumah sakit, di MRI katanya, ya L5 kan begitu, ya, nggak bisa bergerak sedikit pun. Ya ibu coba posisi yang nyaman bagaimana? Dia bisa pelan-pelan miring tuh, miring enak kan, nggak terlalu sakit, nggak terlalu ketarik dia kan, atau pelan-pelan, ya. 1,5 jam pelan-pelan saya totok, tekan lagi L5 di sampingnya itu, getarkan lagi, tekan lagi, getarkan lagi, 1,5 jam kira-kira. Habis itu beliau terkejut, ya, beliau bisa bangun tanpa sakit lagi, dan beliau bisa duduk. Ya, udah berapa hari Ustaz saya nggak bisa duduk saya senang. Mulai dia bisa berjalan dan berdiri dan berjalan, ya, tanpa kita tekan tulangnya. Saya bilang sama anaknya nih, yang saya tekan samping tulangnya. Karena kata dokter kan nggak boleh diurutkan, nggak boleh dipijitkan. Ya Ustaz, kata dokter nggak boleh ditekan-tekan. Kita nggak menekan tulangnya, ya. Jadi secara alami totok punggung bisa mereposisi tulang tanpa menyentuh tulangnya. Itu keunggulannya, ya. Totok punggung secara alami bisa mereposisi tulang tanpa menyentuh tulangnya. Termasuk yang skoliosis, yang bengkok tulangnya itu kan, tulang belakangnya itu skoliosis. Pelan-pelan totok di samping kanan kirinya. Cari bagian yang paling cekung di samping kanan kirinya itu. Bagian yang cekung itulah yang sudah menekan tulang jadi bengkok. Ya, makanya Bapak Ibu kalau ketemu pasien skoliosis, di foto itu punggungnya. Nanti saya tunjukkan titiknya. Titiknya itu bagian yang paling cekung. Ya, dia menekan tulangnya jadi bergeser kan begitu. Maka ini yang menekan kita urai. Pelan-pelan tulang akan balik ke posisinya. Nah, itu sederhana tuh, ya. Jadi ilmu kita sangat mudah. Maka setiap pelatihan saya bilang, Bapak Ibu tidak usah khawatir totok punggung. Totok punggung itu ilmunya ilmu anak kelas 1 SD. Dia hanya mengawal-awal saja kan. Tapi dengan izin Allah mengalahkan Profesor Dr. Ali Saraf, subhanallah. Ya, maka bertambah keimanan kita, bertambah keimanan kita, bertambah keimanan kita. Kan begitu kan? Ya. Lalu yang berikutnya, solusi alami tanpa operasi. Selagi dari dalam tubuh kita sumber masalahnya, maka kalau bisa jangan ada intervensi dari luar tubuh kita. Ya, kanker otak dari mana munculnya? Dalam tubuh kita. Ya, totok punggung lah, nggak perlu dioperasi kanker otaknya itu. Ya, kanker payudara dari mana dia tumbuh? Dari dalam tubuh kita kan? Ya udahlah, nggak usah dioperasi dia. Totok saja lah, lancarkan yang ke darah, yang ke payudaranya, insya Allah darah lancar dia akan mengecil. Kan gitu. Ya, kanker serviks ya nggak usah dioperasi. Jadi semua yang datang dari tubuh kita itu dia muncul, tumbuh dari dalam tubuh kita, maka tidak perlu ada tindakan intervensi dari luar. Ya, contohnya tadi kanker payudara, kanker otak dan sebagainya. Ya, kenapa terjadi itu? Ya karena tidak lancar darah ke otak, kanker otak kan, tidak lancar darah ke otak, maka suplai oksigen ke otak tidak terpenuhi. Maka wilayah itu kurang suplai oksigen. Wilayah kurang suplai oksigen muncul massa, ya muncul massa itu muncul tumor kan begitu. Ketika darahnya lancar, sel tubuh kita bekerja memakan sel-sel tumor tadi itu, nggak perlu dioperasi. Ya, kita sudah buktikan yang tumor batang otak pasien kita yang sudah menekan saraf mata jadi buta, kan begitu. Totok lancarkan darah ke otak, ke batang otaknya, darahnya lancar, oksigen terpenuhi, sel tubuh dia secara alami melawan sel tumor tadi itu, ya. Ya, secara alami juga mulai mengecil sel tumornya, mulai dia bisa melihat kembali. Ya, secara alami. Jadi selagi datang dari dalam tubuh kita, kalau bisa jangan ada intervensi dari luar.
Kecuali apa? Ya kita kena panah kan dari luar tuh, barulah panggil orang cabut ya kan, dijahit lah begitu. Ya kena tembak itu dari luar ya, diambil peluru dijahit begitu. Tapi yang lainnya selagi di dalam tubuh kita insya Allah tidak perlu dioperasi ya, alami tanpa operasi. Banyak kalau diceritakan banyak sekali itu. Saya ambil beberapa sampel saja. Contohnya kasus hidrosepalus. Tahu ya hidrosepalus ya, kepalanya yang sangat besar begitu. Ada cairan di otaknya, cairan di otak di kepalanya ada cairan hingga dia kepala membesar, bahkan menekan saraf mata, buta dia. Ya. Jadi yang hidrosepalus, dokter bilang tidak ada cara lain, harus dioperasi, dipasang selang gitu kan, ya dialirkan ke lambungnya begitu. Ya. Dokter bilang tidak ada cara lain. Saya yakin kalau bapak ibu punya anak hidrosepalus atau cucu hidrosepalus, dokter bilang tidak ada cara lain, langsung stres. Ya, bagaimana solusinya? Totok di punggungnya, ya di tengkuknya, lalu bahu belikat kanan kirinya, lalu titik jantungnya di tengah itu, ya. Itu darahnya lancar, cairannya secara alami kebuang sendiri, turun sendiri secara alami. Ya, saya totok pasien hidrosepalus, ya dari Malang dia datang. Oh dari mana Pak saya tanya? Dari YouTube Ustadz, dari YouTube. Ya. Datang dari Malang bawa anaknya usia sekitar 8 bulan. Matanya buta karena kepalanya makin membesar, jadi saraf matanya ketekan, buta anaknya itu. Ya. Dibawa langsung saya toto hari itu. Saya toto hari itu, Masya Allah, besoknya katanya apa? Ustadz toto hari itu, besok kepala anak saya kempes katanya. Subhanallah. Langsung kempes besoknya. Saya tanya Pak, dari mana keluar cairan yang di otak anak bapak itu? Ya kan? Itu kan pertanyaannya kan? Kata dokter kan harus dipasang selang, dioperasi kan? Ternyata saya tanya, ya, saya pun tidak tahu tuh bagaimana tubuh kita itu mengeluarkan cairan kan? Nah, kita dapat dari pasien kita informasi itu. Bapak ibu, ternyata dari mana keluar cairannya itu? Apa kata dia? Ketika anak saya muntah, ketika anak saya gumoh, kalau bayi kan gumoh tuh, ya, keluar lendir kan dia kan, ya. Cairan lendirnya, lalu keluar juga cairan bersih Ustadz, kayak air putih biasa itu, air bersih begitu keluar dari mulutnya. Lalu menetes juga air putih itu, air bersih itu dari hidungnya. Saya bilang Pak itu cairan di otaknya, saya bilang ya. Jadi subhanallah secara alami tubuh kita punya cara, punya mekanisme untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak perlu dioperasi, ya. Menurut dokter tidak bisa Ustaz, tidak ada cara lain selain dioperasi kan gitu kan? Menurut dokter, mana bisa hidrosepalus tanpa operasi? Kita sudah membuktikan banyak kasus kita, subhanallah, anak-anak yang hidrosepalus dengan izin Allah ditotok normal sekarang. Ada yang sejak usia 4 bulan, sekarang sudah 2 tahun dia normal anaknya. Ya, ya apa tadi yang tadi? Solusi alami tanpa operasi. Apalagi contohnya jantung, ya penyakit jantung. Itu banyak itu kita temukan, ya harus pasang ring gitu kan, 3 penyumbatan. Kata dokter Deddy Sub, kebetulan beliau pilot penerbang, ya Ustadz kata dokter Deddy Sub, saya 3 penyumbatan dan harus pasang ring karena ada yang satu 60% itu penyumbatannya, ada 3 penyumbatan, ya yang satu ini harus pasang ring karena 60%. Kalau standar pilot tuh katanya lebih tinggi Ustadz, kalau kita orang umum katanya kan begitu, kalau kita ya 70% ke atas baru dipasang ring. Ya, tapi kalau pilot beliau itu katanya 60% saja penyumbatannya harus pasang ring. Beliau di awalnya di scan ya, belum dikateterisasi. Di scan itu akurasi 90% lah kelihatan itu penyumbatan. Ya akurasinya 90% lah kira-kira. Di scan ada 3 penyumbatan, 60%, 40% dan sekitar satu lagi 20% kira-kira. Ya kata dokter yang 60% ini harus pasang ring Pak. Datang ke klinik kita, totok setiap hari, totoknya setiap hari. Jadi bapak ibu kalau sudah penyakitnya agak berat, ya kita juga jangan panik juga, totoknya boleh setiap hari. Bahkan sehari 2 kali pun boleh. Nah beliau ini sehari 2 kali bahkan totoknya, ya pagi ditotok, nanti pada zuhur totok lagi. Sudah bersih Pak saya bilang, sudah hampir sekitar 30 lah, 30 kali ditotok tuh, ya. Sudah bersih Pak saya bilang, di kateterisasi. Kateterisasi akurasinya 99% kira-kira, ya. Maka Pak subhanallah itu, ya Bapak sekalian, begitu dikateterisasi ternyata bersih penyumbatannya, tidak perlu dioperasi. 0% Ustadz, 0%. Ya.
Lalu yang di bypass, tidak perlu di bypass. Kalau kita punya dulu tokoh itu tuh, almarhum Mayor Fitri Maswira ya, tokoh totok punggung di Sulawesi Selatan, almarhum ya. Beliau sangat berjasa ya. Semoga jadi amal jariah buat beliau ini ya. Pahala yang mengalir senantiasa ya untuk almarhum. Beliau itu harus di bypass. Karena 5 penyumbatan ya. Jalan 200 meter, dada sesak dan sakit ya. Saya totok 1 kali pas pelatihan itu buat sampel saja. Beliau coba lari beberapa ratus meter, ternyata tidak sesak dan sakit dadanya. Totok rutin setiap hari. Waktu itu di Angkatan Udara oleh anak buah beliau ya. Saya ingat betul tuh Pak Yasir yang menotok beliau ya. Setiap hari ditotok sama Pak Yasir, anak buah beliau itu. Lalu beliau cek ke Dr. Ahmad Ibrahim karena dia juga ingin tahu Dr. Ahmad Ibrahim belajar totok punggung juga kan. Dicek jantung beliau oleh Dr. Ahmad Ibrahim. Dr. Ahmad Ibrahim kaget. Siapa yang bilang Bapak punya masalah jantung? Jantung Bapak sudah normal. Subhanallah. Ya. Yang saya tanya, Bapak ini berobat apa begitu? Bukan Bapak sakit jantung ini. Jantung Bapak sudah bagus, sudah normal. Bapak berobat apa yang saya tanya? Lalu beliau cerita, saya berobat totok punggung. Masya Allah. Ya, ketemulah beliau. Ya, totok punggung sudah pernah belajar. Dua-duanya sudah pernah belajar. Ketemulah tokoh totok punggung di Makassar itu. Dr. Ahmad Ibrahim dengan almarhum waktu itu Pak Fitri Maswira. Ya. Tidak perlu di bypass. Ada satu lagi pasien kita. Ya, ini yang luar biasa kebesaran Allah. Penyumbatan sangat banyak dan hampir 100% semua. Ada 7 sekitar itu penyumbatannya. Ditotok subhanallah, masih tersisa 1 penyumbatan 100%. Ya, awalnya sekitar 7 penyumbatan, ya ada 80, 70 dan sebagainya. Setelah ditotok tiap hari, ya, ternyata masih ada penyumbatan 1 titik penyumbatan 100%. Maka di kateter lagi tuh kelihatan, kata dokter di sub, karena beliau pilot juga, ya. Kata dokter di sub, tetap Pak harus di bypass karena ada 1 titik penyumbatan 100%. Ya, tetap harus di bypass karena ada masih 1 titik penyumbatan 100%. Saya bilang Pak coba cari second opinion karena Bapak sudah tidak sesak lagi kan, sudah napas sudah enak, sudah enteng. Maka dia lihat lagi, dia cari second opinion. Maka beliau pergi ke rumah sakit jantung yang lebih besar. Ya, maka dilihat itu CD-nya, CD kateterisasinya. Itu kebesaran Allah, ya Masya Allah. Ternyata penyumbatan yang 100% itu, walaupun dia ngeblok 100%, secara alami itu ketika ditotok tuh, ya dia membuka pembuluh darah baru, ya. Jadi dia muncul menyuplai ke saluran yang tersumbat tadi. Ya. Jadi Bapak Ibu, walaupun ada penyumbatan 100%, tapi banyak muncul pembuluh darah baru menyumbat ke saluran tersumbat tadi. Jadi walaupun tersumbat di sini, ini bisa terbantu dengan pembuluh darah baru yang menyuplai langsung ke situ. Ya. Jadi dokter mulai terkejut di situ, heran dia. Ya, oh ini Bapak sudah ada pembuluh darah baru yang muncul Pak, banyak sekali katanya. Walaupun Bapak terblok 100% 1 titik itu, tapi ini disuplai oleh pembuluh darah lain yang muncul secara alami. Nah, jadi Bapak tidak perlu di bypass. Masya Allah. Apa kata dokter? Dalam tubuh Bapak sudah terjadi natural bypass. Itu kebesaran Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu totok punggung tadi apa? Membantu menuntaskan masalah secara alami, tidak perlu dioperasi. Ya. Lalu penyakit apa yang bisa diatasi dengan totok punggung? Kebesaran Allah, totok punggung membuka semua misteri-misteri yang selama ini tidak terpecahkan oleh dunia kedokteran. Mulai penyakit yang paling ringan sampai penyakit yang terkini seperti apa? Leukemia, autoimun dan sebagainya. Ya, itu gambaran saja. Maka secara umum dengan izin Allah, totok punggung bisa mengatasi semua masalah. Kita punya pasien leukemia, ya, yang biasa kalau capek dia keluar darah dari mulut dan hidungnya, ya. Ditotok rutin dia capek pun sekarang sudah tidak ada lagi hal seperti itu. Ya, itu pembuka dari saya, gambaran dari saya secara umum. Kita belum belajar per penyakit ini ya. Ini gambaran secara umum saja ya, karena waktunya terbatas. Yang ingin ditanyakan nanti kita serahkan kepada host untuk mengatur tanya jawab. Kita masih punya waktu 13 menit ya. Ada waktu 13 menit kan? Begitu ya? Ya, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Salam untuk semua yang ada di daerah-daerah. Ada daerah mana ini? Ada di Ternate. Dari mana lagi? Palu, Masya Allah. Ada Mamuju. Mamuju ya.
Ya insya Allah salam semua untuk yang ada di daerah-daerah dan salam untuk saudara kita semuanya. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Kita masih ada waktu sampai 10 di Makassar 10.30 ya. Di sini jam 9. Sampai setengah 11 kan? 10, ya. Ya. Bisa sampai bisa ada waktunya Ustaz, bisa untuk pertanyaan mungkin 30 menit mungkin insyaallah. Ya, bisa, insyaallah masih bisa. Ya. Karena pas ini ada pelatihan juga hari ini. Oh iya, baik, iya. Baik, syukran jazakumullah khair kepada Ustadz kita. Kami berikan untuk pertama untuk 2 orang dulu untuk bertanya. Dari Takalar. Izin bertanya. Ya, dari Takalar silakan. Izin bertanya dari Maros. Ya, satu-satu dulu dari Takalar dulu, Bapak, silakan. Assalamualaikum. Salam. Baru-baru ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini anak kami masuk rumah sakit, Ustaz. Baik. Terus Sakit apa ya? kata dokter di dalam ada anak sekitar cairan di kepala. Iya. Di Wahidin. Iya. Jadi, Tapi keluhannya apa keluhannya? Sering pilek? Keluhannya? Pak Bangsawan coba diulangi Pak Bangsawan. Mati suaranya, tak terdengar. Pak Bangsawan. Di-unmute dulu Pak Bangsawan. Ya tadi di mute sama dia. Ya, izin bertanya. Pak Bangsawan silakan diulangi dulu Pak Bangsawan. Ya, Takalar. Mungkin HP-nya kali ada masalah. Ya, ini bisa ya bisa ya. Ya, silakan Lanjut. Pak Bangsawan. kata Ya, dokter, Ya. Ustaz, iya. Kata dokter ada nana di kepala kayak cairan Kepala. begitu, sudah di apa namanya? Di mana? diperiksa anunya, kepalanya. Di scan ya. Wahidin beberapa bulan yang lalu scan, iya. Ya. Kata dokter bedah harus ini dibedah, dioperasi. Iya. Dioperasi karena ndak bisa goyang tangan kanan dan kaki kanan. Oh gitu. Iya, lemas. Ya. Katanya Ya. sarafnya itu silang. Iya betul. Jadi dia menawarkan operasi bedah pada waktu itu. Iya. Tapi alhamdulillah Ustaz, ada yang menawarkan teman dari WIS Iya. totok punggung. Masya Allah ya. Maksudnya iya terapi pas pada waktu itu sama terapi lintah. Iya. Ya, jadi pas masuk terapi pas di terapi pasmi sama di totok punggung. Alhamdulillah goyang di tangannya sekarang. Maksudnya Bisa sama ya? kakinya. Sudah bisa ya? Iya, dan kesadaran pun kembali seperti semula. Kesadarannya karena awal waktu sakit itu cuma 2 kosakata yang dia kenal, umminya aja sama minum. Masya Allah ya, hanya 2 kata itu ya. Untung alhamdulillah enggak jadi operasi pada waktu itu. Padahal dokter Iya. menyarankan operasi terus. Tapi Jadi Nana sekarang, tuh Ustaz, sudah ya. kakinya sekarang udah masih normal, belum ya? belum bertahan bisa berjalan. Oh belum ya. Iya, kayak macuk, karena Makassar macuk belum apa namanya itu. Iya, ke belakang itu anunya. Iya, itu kendalanya, Ustaz. Sisa itu. Jadi tiap hari biasa ditotok di rumah. Toto sendiri. Iya. Sudah belajar di mana waktu itu? Dikasih sama di terapi pas itu dikasih tahu sama penterapinya bilang toto di gitu. rumah Maki karena jauh Makassar Takalar untuk terapis. Oh iya, Atas berapa nama siapa, kilo Pak itu? Bangsawan? Atas nama siapa terapisnya? Udah tahu itu Umin aja Kak. Oh iya, berarti ada pas dan totok punggung begitu. Letak punggung Iya. ya. Oh iya. Karena jarak yang kurang apalagi sedikit mungkin Iya. bilang ini mau karena jaraknya yang tidak baru Iya, satu baik, kali baik. satu. Baik. Oke. Ya.
Saya jawab ya. Terima kasih banyak Pak Bangsawan, silakan Ustaz. Langsung dijawab. Iya. Ya betul tadi, lumpuh kan di organ kanan, ada nanah ya di otak ya, di otaknya. Lalu dengan izin Allah ditotok sudah beberapa kali, sudah bisa tangan bergerak, tinggal kaki ya. Kakinya belum normal lah begitu. Fokuslah itu di ginjal ke bawah. Ginjal ke bawah ya. Lalu juga tengkuk. Tadi yang di otak itu kan harus keluar dulu cairannya kan. Nah, ada tengkuknya, lalu bahu belikat kanan kirinya ya. Yang terakhir yang ke kakinya itu cari di atas panggulnya itu L4 L5. Biasanya L4 L5 tuh di samping tulangnya ya, bukan di tulangnya. Di atas panggul itu kan L4 tuh pas satu ruas di atas tulang ekor ya. L5 maaf ya, ke atas lagi L4. Dua ruas tulang itu di sampingnya tekan, cari bagian yang paling tebal, paling cekung di sampingnya itu. Kaki kanan tadi kan? Iya, kaki kanan. Ya, berarti di atas pinggul kaki kanan itu ditekan pelan-pelan. Cari yang paling cekung, paling dalam, paling tebal. Tekan dengan dua jempol pelan-pelan senyamannya. Baru getarkan. Ya, tekan lagi dengan dua jempol tuh kayak gini nih ya. Getarkan lagi, totok lagi. Tekan lagi, getarkan lagi. Tekan lagi, getarkan lagi. Berulang. Insya Allah cepat normal kakinya itu. Begitu ya? Nanti dipraktek Ustaz. Nanti dipraktek. Dari Maros. Ya baik. Ya, baik. Dari Maros Pak Aras silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Ustadz, mohon izin. Ini istri saya sudah 6 tahun cuci darah. Ya, sudah 6 tahun cuci darah sejak 2016. Dan Januari kemarin 2021 itu COVID. Akhirnya sampai sekarang itu pakai oksigen. Ini sedang pakai oksigen ya? Iya, 24 jam. 24 jam? Iya. Itu yang saya tanyakan Ustaz, bagaimana menangani orang yang sudah cuci darah selama 6 tahun. Seminggu 2 kemudian kali. sekarang menggunakan oksigen, tidak bisa kalau sudah habis bergerak, sesak napas. Langsung sesak, ya. Tidak boleh banyak bicara, banyak gerak juga kan? Ya, begitu saja Ustaz. Ya. Baik, terakhir itu cuci darah hari apa? Selasa dan Jumat Ustaz. Berarti kemarin ya? Ya. Ya. Ureum kreatininnya berapa sebelum dicuci? Terakhir kemarin 8. Sudah dicuci itu ya, kreatininnya? Ya, per 3 bulan diperiksa Ustaz. Per 3 bulan ya? Ya. Kreatinin 8 ya? Pipis nggak? Masih pipis nggak? Pipis sedikit sekali. Mungkin kalau minum seteguk. Oh baik ya. Totok langsung nanti ya untuk ginjalnya, fokusnya dari lambung ke ginjal. Nanti dipraktekkan ya, dari lambung ke ginjal. Itu untuk ginjalnya ya. Insya Allah bisa normal kembali. Itu pasien saya pun sama. Pasien pertama itu gagal ginjal, sudah cuci darah 6 tahun, persis seperti itu kan. Badan sudah kurus ya, tidak pernah pipis, sudah tidak ada, berkeringat pun tidak ada ya. Totok seminggu 2 kali, dengan izin Allah pipisnya normal lagi, berkeringatnya normal lagi. Jadi itu dengan izin Allah masih bisa diatasi ya. Jadi tadi Pak Ustadz ya, coba fokusnya dari lambung ke ginjal. Itu gagal ginjalnya dulu ya, itu fokusnya. Tapi ya general treatment dulu awalnya ya. Lalu untuk sesaknya ya, kan sesak sekarang pakai oksigen kan? Masih minum obat dokter tidak? Masih Ustaz, obat hipertensi. Obatnya dikurangi. Karena bisa jadi obat itu kan merangsang asam lambung naik tuh. Ini ngeblok ke jantung jadi sesak ya. Jadi obatnya kalau bisa ditotok ya, itu obatnya tidak usah diminum dulu, ditotok. Tapi di tensi ya, dipantau tensinya ya. Ditotok, dipantau tensi. Untuk sesaknya apa titiknya? Tengkuknya. Nanti totok tengkuknya, kahil ya, cervical 7, tulang leher paling bawah itu di punuk ya, di situ ya. Ya, lalu titik jantungnya, belikat kiri, sekitar belikat kiri. Ya. Belikat kiri, ya, lalu belikat kanan juga, paru-paru kan itu kan, ya. Belikat kanan kiri, lalu terakhir lambungnya. Nah, terkadang asam lambung naik, gas lambung naik, menekan ke jantung jadi sesak. Saya ulangi untuk sesaknya ya. Apa tadi? Tengkuknya, ya, lalu belikat kiri jantungnya kan, ya, lalu belikat kanan, lalu terakhir apa tadi? Lambungnya. Itu untuk corona tuh.
di situ, ya. Apa tadi? Lambung, jantung, paru-paru, ya. Insya Allah dengan izin Allah langsung nanti saturasinya naik. Nanti langsung dipraktekkan ya. Insya Allah Ustaz, nanti dipraktekkan saja nanti. Ya. Nanti sambil. Ustaz, ini kan baru pertama kali ikut pelatihan ini. Oh, ini ya. Ntar dikasih tahu semuanya. Baik, nanti diberitahu ya. Insya Allah nanti dipraktekkan Pak Aras, Insya Allah. Baik, Siap. untuk silakan Bu Erni. Bu Erni silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, afwan ini saya berharap semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan kita semua. Insya Allah. Amin ya Allah. Alhamdulillah sangat bersyukur Ustaz mengikuti pelatihan ini, bahkan sempat terkesima mendengarkan semua kisah-kisah yang disampaikan tadi. Ya Allah. Masya Allah. Ya. Ini Ustaz, saya langsung saja. Saya ini kebetulan sejak Maret tahun lalu itu qadarullah saya mengalami vertigo yang hebat sekali. Vertigo. Ustaz. Iya. Sampai waktu vertigo dulu itu dunia ini seolah terguncang dan bagaimana sekalian saya rasakan itu Ustaz. Sampai saya masuk rumah sakit, ternyata penyebabnya itu kata dokter itu karena saya mengalami hipertensi Ustaz, dan saya juga waktu itu menurun sampai 8 saya, jadi sempat ditransfusi. Nah setelah itu diberikan obat Ustadz anti hipertensi dan anti vertigo. Dua malam saya 2 malam alhamdulillah sudah agak normal. Kemudian saya kembali ke rumah dan disarankan untuk konsumsi obatnya. Setelah itu ada perubahan, tetapi pada saat saya rasa sembuh saya langsung tidur. Membuang saja badan karena saya pikir sudah normal, ternyata langsung lagi berputar luar biasa itu Ustaz. Bahkan berbalik ini yang kayak terasa gempa bumi ya. Dan paling parahnya kalau saya tidur menghadap ke kanan Ustaz. Oh iya. Langsung balik, langsung muter ya, vertigo ya. Muter. Tapi kalau menghadap ke atas dan ke kiri alhamdulillah aman. Tidak ya. Setiap saya menghadap ke kanan itu. Dan yang sudah saya rasakan langsung, di belakang Ustaz, belakang ini, kepala belakang serasa ada yang tekan keras sekali Ustaz itu. Dia tertekan keras waktu itu. Tapi lama-kelamaan saat saya mengkonsumsi amlodipin itu Ustaz, alhamdulillah agak-agak ini karena tensi saya menurun gitu. Tapi pernah saya hentikan 2 bulan Ustaz, ternyata kumat lagi. Karena waktu itu saya makan coto itu malamnya. Akhirnya tensi saya naik dan tiba-tiba waktu bangun pagi langsung berputar lagi. Jadi saya kaget sekali. Saya seolah-olah berpikir bagaimana hidup saya ini kalau sementara misalkan di luar di kendaraan lantas tiba-tiba muter-muter gitu ya. Jadi mohon Ustaz, kira-kira bagaimana sampai sekarang saya kembali lagi mengkonsumsi itu Ustaz amlodipin. Iya, tapi kayak kadang-kadang tiba-tiba itu selalu terhantui kalau saya menghadap ke kanan, jangan-jangan saya diserang lagi Ustadz gitu. Jadi ketakutan ya. Iya Ustadz gitu. Ya baik Bu Erni, Ustadz, terima kasih. Tafadhol Ustadz, langsung dijawab saja Ustadz. Setelah ini ada pertanyaan lagi. Bu Erni ini vertigo ya. Nah, itu sama kasus dengan isi Pak Azhar, ya kan? Iya. Pak Azhar yang terapis itu siapa namanya tuh Bu Suwarni Ani. Iya. Itu sama kasus ibu. Ya, sama itu kasus ibu dengan beliau itu. Ya, jadi beliau tuh waktu di Kendari itu beliau tidak bisa berjalan Bu, karena muter rasanya itu kan. Ya luar biasa ya. Itu toto 1 kali, masya Allah bisa perubahannya luar biasa. Sekarang beliau jadi terapis otot punggung. 14 tahun itu Ustaz. Iya, 14 tahun. 14 tahun sakit. Iya. Vertigo 14 tahun, udah banyak ibu macam-macam dia sakitnya, ya jalan 5 langkah tidak bisa. Sekarang jadi terapis handal di Makassar, masya Allah. Ibu berdoa. Nah ibu sekarang jadi pasien, maka ibu nanti di kemudian hari sudah bisa jadi terapis seperti beliau. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik, insya Allah nanti untuk Ibu vertigo nanti dibahas nanti ada, di Ustaz. Sebentar, insya Allah. Baik Ustaz, kemudian ini ada pertanyaan, apakah totok punggung, ini Ustaz, pertanyaannya, apakah totok punggung bisa mengatasi insomnia? Tafadhol Ustaz.
Iya, itu sudah banyak, masya Allah. Ya sudah banyak sekali yang insomnia, susah tidur kan? Ada yang pakai dia minum morfin begitu ya karena susah tidur kan? Ya dia minum obat tidur begitu kan? Ya itu rata-rata dia tahu punggung berubah sakitnya bukan susah tidur, susah bangun. Jadi tidurnya kebablasan. Karena tatamung itu masya Allah ya dia mengeluarkan hormon endorfin. Jadi dia nyaman, dia merasa senang, ya, dia merasa apa itu relax begitu ya. Hingga yang tegang itu hilang. Maka dengan izin Allah, cari tuh bagian-bagian penyumbatan di punggungnya, terutama di titik jantungnya, tensi kan, belikat kiri kanan, lalu lambungnya, livernya, diperbaiki semua. Ya, maka dengan darahnya lancar, itu muncul hormon endorfin yang lebih hebat dari morfin tadi. Biasanya pasien kita rata-rata dengan izin Allah, ibu bapak sekalian, yang insomnia, susah tidur itu berubah jadi susah bangun. Kemarin Ustaz habis ditotok, maghrib saya tidur, lalu isya bangun, habis isya tidur lagi terus sampai subuh kesiangan. Ya. Ya. Waduh, saya bilang dia yang notok jadi dosa kalau begini. Ya. Jadi yang insomnia dengan izin Allah di totak punggung sudah banyak itu ya yang sembuh. Jadi tidak usah khawatir, bisa insya Allah, sangat bisa insya Allah ya. Titiknya tadi mulai tengkuknya, lalu cari titik itu jantung yang tegang di situ kan, bahu belikat kanan kiri, lambungnya juga, lalu livernya dan sebagainya. Pokoknya yang tegang-tegang itu diurai hingga tidak tegang lagi. Maka subhanallah ya nanti dipraktekkan. Nanti diprakteknya gitu. Nanti kita ya. bahas lagi nanti. Boleh Ustaz. Karena waktunya Ustaz. Ya, silakan Pak. Pak siapa ini? Sisa tinggal mungkin 2 lagi karena Ustaz juga minta waktunya. Ya silakan Pak Ustaz. Ya Pak Kadir silakan. Nah ini perlu konsultasi baik-baik Pak Ustaz Kadir. Pak Kadir. Ini sebelum ngomong ngusul Ustaz. Baik. Mengusul. Oke ya baik. Ustaz itu sesekali datang di Makassar lah. Setuju. Insya Allah Pak. Insya Allah tanggal 4-5 September Insya Allah. Kalau tidak ada halangan. Insya Allah. Tanggal 4 dan 5 Insya Allah. Beliau akan hadir di Makassar Insya Allah. Cuma ngusul aja Ustaz. Oke, terima kasih. Iya, makasih Pak Kadir ya. Silakan Ustaz. Makassar aman dulu. Ustaz Bismillah. Oke, saya jawab dulu nih Pak Kadir ya, Masya Allah. Ustaz, saya juga sudah pengen sekali ke Makassar ya, sudah kangen juga dengan saudara di Makassar. Karena lu tiap bulan ke Makassar. Kemarin juga kan harusnya ke Makassar ya. Bulan apa tuh ditunda ya? Iya, terakhir di bulan Maret Ustaz. Maret ditunda karena kondisi. Mudah-mudahan kita berdoa ya Allah besok bulan September insya Allah sudah dijadwalkan Bapak itu di Makassar ya. Insya Allah kita ketemu Pak di sana ya. Masya Allah. Tanggal berapa tuh Pak Komar? Tanggal 4 dan 5 Ustaz insya Allah. 4 dan 5, bukan akhir September ya? Bukan? Di awal ya? Awal Ustaz, tanggal 4 dan 5 insya Allah. Iya ya baik awal. Mungkin nanti kalau memang kondisi sudah kondusif, tapi kalau tidak mungkin mundur lagi mungkin. Nah, atau yang kayak kemarin kita sarankan itu, datang langsung peserta, live kayak gitu ya. Tapi langsung praktek di tempat semuanya langsung. Begitu. Nanti diatur lagi insya Allah ya. Ya, insya Allah. Baik, ya, baik. Semoga ya, silakan, kita Pak. Tinggal ada satu lagi mungkin silakan. Pak, siapa tadi yang dari mana tadi ini? Masih bisa bertanya. Atau Ibu Mariam itu ya? Ya, silakan Ibu Mariam, silakan. Ya, syukur Ustaz. Iya, Bu. Punggung simetris kiri dengan kanan itu apakah normal atau tidak? Apakah jika dilakukan bisa maksimal atau tidak berisiko terhadap penderita atau tidak? Itu dia punya punggung itu sebelah miring, lebih besar, lebih tinggi. Ya. Yang kedua Ustaz, berapa besar tekanan yang dilakukan pada otot punggung ini supaya dia bisa optimal? Terus apakah memakai minyak ataukah bisa memakai alat? Terus bagaimana kalau kita ini terapi yang lemah fisik, apalagi kita perempuan misalnya mau menekan orang yang bertubuh besar itu dan bagaimana untuk terapis agar bisa bertahan
dalam melaksanakan tugasnya. Terus yang terakhir Ustaz, apakah totok punggung itu bisa mengatasi kasus-kasus seperti misalnya keterlambatan bicara, disleksia, alergi, diabetes, menambah berat badan, anak-anak. Itu keren Ustaz. Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Pertanyaan ada berapa tuh? Kayaknya ada 50 pertanyaan ya. Banyak sekali ya. Yang mana simetrisitas tadi ya. Simetrisitas bahu punggungnya ya. Jadi ya tadi lebih tinggi sebelah kanan kalau tidak salah ya, atau sebelah kiri tidak ada masalah itu ya. Yang jelas simetrisitas bahunya tidak normal. Bisa ibu itu insya Allah ya. Jadi nanti ibu cek tuh di punggungnya, cari itu bagian itu saya sudah cek tuh biasanya itu ada bagian yang sangat dalam, sangat cekung. Jadi ibu fokusnya pada bagian yang sangat cekung itu, ditotok di bagian itu samping tulangnya itu ya nanti ya. Nanti pelan-pelan dia akan apa itu bergeser tulangnya secara alami. Jadi nanti secara alami juga simetrisitasnya lebih baik ya. Lalu tadi pertanyaannya banyak sekali itu ya, untuk alergi segala macam ya. Lambat jalan, speech delay juga, lambat bicara begitu ya. Nah, itu penyakit-penyakit yang biasa kita alami anak-anak yang Down syndrome ya. Anak Down syndrome, anak autis, akan bisa itu subhanallah. Kemarin di total anak autis ya 4,5 tahun Bu ya. 4,5 tahun tidak bisa bicara. Kalau dia minta minum, dia hiperaktif kan, tidak bisa bicara. Minta minum, ibunya digeret ke dapur. Kalau minta minum, ibunya diseret ke dapur. Oh, berarti dia minta minum. Nanti itu tak berapa kali ketika minta minum dia bilang minum, dia bisa bilang minum. Jadi ibunya nggak digeret lagi tuh ya. Jadi untuk speech delay, lambat bicara insya Allah bisa. Apalagi tadi itu lambat jalan pun insya Allah bisa. Alergi insya Allah bisa. Itu sudah semua ada nanti di pelatihan tuh ya. Makanya ini kan tadi saya bilang ini hanya gambaran saja secara umum ya. Kita nggak detail secara khusus per titik tadi ya. Nah, nanti di pelatihan ada yang nanti offline tuh ya. Terus atau di modulnya nanti bisa diberikan ya titiknya untuk alergi. Misalnya lambung. Lalu yang tadi kalau kita wanita, ibu tidak tadi bilang itu badannya kan kita nggak kuat, tenaga lemah begitu ya. Maka untuk menotok biasanya nggak kuat ya. Ibu memang tenaga ibu itu cocok untuk anak balita. Jadi tenaga ibu-ibu itu biasanya cocok untuk anak balita. Jadi ibu fokus saja kalau tenaga tidak kuat atau anak balita, ya itu insya Allah itu aman. Atau meningkatkan juga bisa kemampuannya, kapasitasnya menotok yang dewasa, tapi ibu harus ditotok dulu syaratnya itu, ya. Jadi ibu harus ditotok dulu biar lebih sehat dulu. Ya kenapa? Jangan sampai kita menotok orang sakit, kita jadi sakit juga begitu, ya betul. Rata-rata begitu dia paksa kan? Dia paksa notok orang badannya besar, tenaganya tidak kuat. Bangun tidur tangannya nggak bisa lurus, begini aja tangannya kan. Tangan kaku, ya begitu. Ya jadi pakai alat boleh tidak? Boleh pakai alat. Kan ada alatnya kan, kita punya alat bantu. Ya, tapi nanti ya, tapi itu jangan digunakan dulu kalau pelatihan dasar. Untuk pelatihan dasar kalau bisa gunakan tangan dulu untuk melatih sensitivitas dan kekuatan jari kita, ya. Begitu Ibu ya. Jadi insya Allah penyakit alergi, speech delay dan lain-lain bisa diatasi insya Allah ya. Jadi tadi juga untuk melatih kekuatan kita ya, banyak praktek, banyak sedekah totok punggung. Memang idealnya tadi ya karena Ibu belum kuat tenaganya, balita dulu aja ya. Tapi nanti sambil tingkatkan ke orang dewasa, pelan-pelan gitu ya. Jangan langsung dipaksa ya. Dan juga terapis harus sehat begitu. Jadi Ibu pun harus ditotok lebih sering dibanding pasien. Kenapa? Karena terapis harus lebih sehat kan? Kan kita notok pasien itu bakteri kan banyak kan begitu kan? Ya, apalagi di bekam juga ada bakteri berterbangan, mungkin kita nggak tahu kan? Kalau kita nggak kuat fisik kita, otomatis kita yang kena kan gitu. Ya maka ibu harus sering ditotok juga, mungkin bekam rutin juga untuk meningkatkan imunitas dan sebagainya. Ya disinergikan itu semaksimal mungkin. Terapis harus sehat dan juga olahraga begitu ya. Olahraga perlu tuh ya, jadi terapis lebih sehat. Nggak boleh terapisnya yang sakit-sakitan. Banyak tuh kayak gitu ya, kita banyak temukan ya. Terapis notok yang batuk-batuk terapisnya nah, itu nggak bagus lah begitu ya. Terapis notok yang sendawa terapisnya gitu kan.
Ya, jangan sampai itu terjadi ya. Makanya terapis harus menjaga kesehatan kebugarannya, menjaga amanah Allah kan, menjaga nikmat Allah itu ya, nikmat sehat. Demikian ya. Subhanallah. Baik Ustaz, sekarang kemudian ini mungkin terakhir ini ada pertanyaan dari WA, ini ada anak umur 9 tahun Ustaz. Ya. Dia lumpuh sudah 3 tahun. Kemudian batas yang lumpuh itu mulai dari pusar sampai ke bawah. Dia lumpuh setengah. Jadi tidak bisa jalan. Ya menurut orang tuanya katanya awalnya itu dia menendang kursi dan tembok, kemudian jatuh. Betul. Katanya jatuhnya itu didorong sama kakaknya. Padahal nggak ada kakaknya. Terapi ruqyah sudah dilakukan tapi tidak ada efek. Silakan Ustaz. Bisa insya Allah. Ya kita tangan yang lumpuh tuh udah beberapa kali ya, alhamdulillah bisa lagi. Jadi fokusnya di atas panggulnya tadi. Ya fokusnya L4, L5 di situ. Di bawah ginjal lah, ginjal sampai panggulnya tadi ya. Cari bagian-bagian penyumbatan yang akumulasi paling tinggi, paling tebal, paling dia terasa cekung, paling dia mungkin cembung begitu ya. Di situ fokusnya. Itu ditekan pelan-pelan dengan jempol sampai maksimal ya. Tapi senyamannya tekannya ya, biar nyaman itu. Bisa itu insya Allah. Sudah banyak insya Allah bisa jalan kembali. Gitu ya. Ya baik Ustaz. Mungkin sudah tidak ada. Mungkin nanti untuk selanjutnya nanti di praktek nanti di jam 1.30 nanti insya Allah ya, kita lanjut. Nanti lebih jelas ya insya Allah. Ya. Nah Ustadz juga masih ada kegiatan. Insya Allah nanti simpan saja kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan nanti di sesi selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya. Silakan disimpan pertanyaannya, kemudian nanti kita tampilkan pada pas kita praktek insya Allah. Ya. Baik, cukup ya dari saya ya. Baik Ustaz, ya kami ya, saya mohon maaf ya. Ustaz. Ya baik, sama-sama semuanya. Dari Ustaz. Kalau Ustaz. Silakan Ustaz, tutup dulu untuk ini. Ustaz. Baik, penutup ya dari saya, Ibu Bapak sekalian, saya merasa sangat berbahagia, ya berbahagia sekali bisa ketemu. Senantiasa niatkan diri kita untuk berdakwah, ya untuk menolong orang, melawan kemusyrikan, ya lalu untuk menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Itu niat kita ya. Jadi jihad kita di bidang kesehatan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala hingga meninggalnya kita berharap meninggal dalam rangka berjihad di jalan Allah. Demikian yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair.